Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahma Arifianti, NIM 1966050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal desain saya, yang berjudul Perancangan Pusat Olahan Laut dengan Pendekatan Ekologi Arsitektur. Langsung saja pada bab pendahuluan, objek desain ini berada di Kabupaten Lamongan. Pada mind mapping, berawal dari latar belakang, kemudian pengambilan isu, dan ditentukan pendekatan, yakni ekologi arsitektur menurut Hans Frick. Dari pendekatan ini didapatkan kriteria desain, yaitu memaksimalkan sumber daya alam, pemanfaatan view, kenyamanan pengguna, dan meningkatkan ekonomi. Selanjutnya adalah studi awal. Ditemukannya fakta mengenai Kabupaten Lamongan, yakni wilayah bagian utara Kabupaten Lamongan merupakan perairan laut yang memiliki luasan 902,4 km persegi apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Serta Kabupaten Lamongan juga memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur, atau sekitar 65.874,984 ton, atau kurang lebih 446 miliar rupiah. Selanjutnya, lokasi dari objek ini berada di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pemilihan desa ini karena berada bersebelahan dengan laut dan merupakan lokasi yang sangat strategis, berada di jalan arteri primer dan berdekatan dengan beberapa tempat wisata, diantaranya Makam Sunan Derajat, Makam Syekh Maulana Ishaq, WBL, dan Gua Maharani. Kondisi yang berada di tepi pantai memberi dampak positif dan negatif. Untuk menanggapi kondisi tersebut, dapat diintegrasikan dengan ekologi arsitektur, sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang melarang kita untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Serta dalam pengolahannya kita juga harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kehalalan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Serta kita juga harus menghindari riba dalam pemasarannya yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Tujuan dari desain ini adalah dapat memaksimalkan potensi alam dan tidak memberikan dampak negatif pada alam, serta dapat memenuhi kebutuhan ruang dan memberi kenyamanan pada penggunanya. Dari tujuan ini dikembangkan dengan pendekatan sehingga ditemukannya kriteria desain, yaitu dapat berfungsi dengan baik, kemudahan sistem bangunan, hemat energi, dan dapat memelihara alam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup desain. Untuk ruang lingkup objeknya dapat digunakan sebagai tempat nelayan bongkar muat, tempat pengolahan, dan juga tempat pemasaran. Untuk ruang lingkup pengguna pusat olahan hasil laut ini adalah penduduk lokal maupun luar kota, dari balita hingga lansia, laki-laki maupun perempuan, dan penyandang disabilitas. Untuk alur pengolahannya sendiri dimulai dari hasil tangkapan nelayan, kemudian diberikan pada pengolah, lalu dipasarkan melalui minimarket maupun food court. Kemudian pada bab data, pada referensi objek desain, diharapkan pusat olahan hasil laut ini dapat memperkenalkan makanan lokal yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk produk oleh-oleh hasil laut ini termasuk dalam kriteria produk makanan dan masakan olahan yang mencakup makanan siap saji yang bertujuan untuk diawetkan dan tidak termasuk dalam kategori makanan untuk dikonsumsi segera. Untuk produk olahan kuliner laut yang dapat langsung dikonsumsi, diantaranya kare rajungan, cumi saus padang, lodeh kepala manyung, lodeh ikan asap, asam kepala manyung, dan lodeh dongkol. Sedangkan untuk olahan yang difungsikan sebagai oleh-oleh, terdiri dari sambal baby cumi, ikan asap, ikan layur asin, kerupuk ikan, dan baby crab crispy. Ini merupakan proses pengolahan dari produk olahan laut. Selanjutnya yaitu kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang ini didapatkan dari proses pengolahan sebelumnya, yang diantaranya tempat perahu bongkar muat, tempat pengolahan ikan, tempat pemasaran. Kemudian preferensi pendekatan desain menggunakan dasar prinsip ekologi arsitektur yang digagas oleh Hans Frick, yaitu holistis, kerjasama antar manusia dengan alam sekitar, pembangunan sebagai proses bukan yang statis, memanfaatkan pengalaman manusia dan pengalaman lingkungan alam terhadap manusia, diturunkan menjadi integrasi dengan alam, material ramah lingkungan, dan hemat energi. Selanjutnya, referensi keislaman desain membawa nilai-nilai keislaman dari Quran Surat Al-Isra ayat 7, Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, Quran Surat At-Talaq ayat 6. Dari sini diambil kriteria desain, yaitu integrasi alam, ramah lingkungan,
memaksimalkan potensi alam, pengolahan limbah, bermanfaat, upaya keamanan, dan desain tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu studi preseden. Pada studi preseden kali ini diambil mengenai tata letak dari pengolahan ikan, yaitu Marel Fish Factory yang berada di Islandia dan The Local Food Factory yang berada di China. Selanjutnya mengenai pendekatan ekologi arsitektur, yaitu pada Yupin White Magnolia Amusement Center di China dan Orokonui Eco Sanctuary Visitor Center yang ada di New Zealand, yang disesuaikan pada prinsip-prinsip ekologi arsitektur. Selanjutnya yaitu data kawasan. Berada di Desa Tunggul, yaitu salah satu desa di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dengan luas wilayah 325 hektar, dengan batasan wilayah sebelah utara Laut Jawa, sedangkan sebelah selatan, barat, dan timur merupakan desa di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Untuk tanahnya berupa latosol dan memiliki ruang terbuka hijau berupa pemakaman, lapangan, dan lahan pertanian, sedangkan ruang terbuka non-hijaunya berupa lahan parkir dan dermaga. Untuk sumber airnya berasal dari PDAM dan sumur dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.712 jiwa. Selanjutnya data tapak. Tapak berada di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dengan batasan sebelah utara dan timur berupa lautan dan sebelah barat dan selatan yaitu rumah penduduk. Untuk view keluar sebelah utara dan timur berupa view lautan dan sebelah barat selatan berupa view rumah penduduk. Untuk aksesibilitasnya, kita dapat menjangkau tapak menggunakan motor, sepeda, mobil, dan bis. Untuk sirkulasinya dapat digunakan dua arah. Kemudian untuk tanahnya berupa tanah latosol. Vegetasi pada tapak yaitu pohon pinus dan pohon bunga kapas. Untuk kebisingannya berasal dari jalan raya yang merupakan jalan arteri primer. Selanjutnya pola pikir desain. Untuk proses desainnya, pada awalnya saya mengetahui potensi dari Kabupaten Lamongan, namun belum mendetail. Kemudian saya mencari data dan ditemukannya potensi-potensi Kabupaten Lamongan, yaitu mayoritas mata pencaharian daerah utara Lamongan sebagai nelayan menghasil ikan terbesar di Jawa Timur sekitar 446 miliar rupiah, kemudian memiliki daerah perairan seluas 902,4 km persegi, namun masih belum adanya pengolahan ikan yang terpusat. Untuk pemilihan lokasi, saya memilih lokasi Desa Tunggul karena adanya dermaga sederhana pada tapak, berada di jalur wisata dan di jalan arteri primer, dan berada dekat dengan lautan dan lokasi nelayan, yang diintegrasikan keislamannya pada Quran Surat Al-Isra ayat 7, Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, dan Quran Surat At-Talaq ayat 5. Dari ini didapatkan tujuan desain, yaitu objek desain berupa desain perancangan pusat olahan laut dan dengan pendekatan ekologi arsitektur yang telah disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Dan juga didapatkan kriteria desain, yaitu integrasi alam, ramah lingkungan, hemat energi, memaksimalkan potensi alam, kemudahan pengguna, desain tidak berlebihan, memberi dampak baik. Yang kemudian dilanjutkan dengan analisis, lalu konsep. Dari kriteria desain, dibentuklah tagline Mutualism Building, yang artinya hubungan antara alam, bangunan, dan manusia yang saling menguntungkan. Dari tagline ini berkembang menjadi ide dasar desain. Yang pertama, bentuk terinspirasi dari gelombang laut yang tidak berlebihan namun tetap ikonik, menggunakan struktur yang dapat bertahan dalam kondisi alam. Di sini dapat menggunakan space frame. Dapat memasukkan pemandangan laut dalam ruangan atau dengan teknik CG. Kemudian menggunakan material yang ramah lingkungan, bertahan lama, dan mudah didapat. Mungkin dapat menggunakan GRC cladding yang dapat mudah dibentuk. Kemudian dapat memanfaatkan energi terhadap bangunan maupun proses pengolahan, yaitu dengan memaksimalkan bukaan untuk penghawaan dan pencahayaan alami. Yang terakhir, memudahkan pengguna dalam mencapai tempat yang dikunjungi. Dalam hal ini merupakan sirkulasi yang telah tertata. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.